Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dinas People, hari ini Dinas People sedang menonton podcast kedua dari Dinas Corner yang bertemakan bulan Ramadan. Nah, kali ini kita didampingi oleh Pak Sohe sebagai media jawaban yang telah teman-teman tanyakan di Rekam 91 nih. Nah, buat teman-teman yang belum follow akun Rekam 91, boleh nih follow Instagram Rekam 91 yang sudah ada di medsosnya kalian masing-masing. Betul. Oke teman-teman, nah Pak Sohe kira-kira apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Untuk Kak Algi gimana? Alhamdulillah juga baik. Oke, mungkin kita bakal memberikan pertanyaan pertama kepada Pak Sohe, yaitu, Pak, apa sih tindakan yang bisa mengurangi pahala di bulan Ramadan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tindakan yang bisa mengurangi pahala puasa ya. Ya. Jadi puasa itu kan imsak, menahan dari yang fisik maupun non fisik. Kalau yang bersifat fisik maka ini yang akan membatalkan puasa. Contohnya makan, minum, ya, kemudian hubungan suami istri pada siang hari, dan yang membatalkan puasa itu. Nah, yang non fisik ini yang biasanya akan mengurangi pahala puasa. Ya, contohnya marah. Ketika puasa itu marah, kodok, kemudian namimah. Namimah itu adu domba, kemudian hibah termasuk, kemudian nonton hal-hal yang tidak dibolehkan, film porno misalnya, majalah porno ya. Mengeluh lapar dan haus bagian juga akan mengurangi pahala. Memeluk, mencium suami istri, ya, suami atau istri, yang mana kita tidak bisa menahan syahwat, ini akan mengurangi pahala puasa. Tidur berlebihan, ya, ini juga sama. Mentang-mentang puasa tidurnya berlebihan sehari full. Iya. Banyak ya, ini akan mengurangi juga. Iya, apalagi kalau misalkan tidur tuh sampai sore gitu. Padahal kelihatan ini bisa dimanfaatkan untuk ini ya, untuk ibadah, untuk baca Quran dan sebagainya. Tidak menjaga lisan, ya. Lisannya kotor, puasa-puasa masih ngomong yang tidak baik. Mendengarkan musik dan bermedia sosial, ini maksudnya berlebihan dalam menggunakan media musik ya, yang akan membuat kita itu terlena dengan waktu itu, padahal waktu itu sangat baik untuk kita beribadah kepada Allah. Makan berlebihan saat sahur dan buka, ini bagian dari yang akan mengurangi pahala puasa. Kemudian terlalu sering berkumur, berkumur berlebihan, ini juga bisa mengurangi pahala puasa dan bahkan bisa membatalkan puasa ya, kalau seperti ini. Oke. Terima kasih Pak saya atas pertanyaan yang pertama dari Dinas People. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua, saya mau tanya Pak, apakah boleh Pak ketika kita tarawih, nah habis itu kita tidak melaksanakan sholat witir, jadi sehabis tarawih sekitar 8 rakaat kita langsung pulang Pak, nah terus witirnya itu di rumah, gimana kalau menurut Bapak? Ya, terima kasih Mas Abu Zar. Sebenarnya sholat tarawih dan sholat witir kan hukumnya sunnah ya. Sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan, apalagi di bulan Ramadan ya, karena sholat tarawih di luar Ramadan nggak ada ya. Iya. Walaupun sebenarnya sama-sama sholat malam, istilah tarawih itu ada di bulan Ramadan. Jadi nggak masalah ketika dia pulang terlebih dahulu sholat witir di rumah, cuman sayang dia tidak mendapatkan keutamaan
sholat tarawih bersama imam, karena Rasulullah bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatu. Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Jadi kalau kita sholat bersama imam, ada yang 11 ya, jadi tarawihnya 8, witirnya 3 kan 11. Sampai selesai bersama imam, maka kita seperti sholat malam penuh. Atau kalau kita sholatnya 23 ya sampai selesai juga. Nah kalau di tengah jalan kita pulang, secara hukum nggak masalah, cuma dia nggak mendapatkan keutamaan sholat malam suntuk bersama imam, seperti itu. Masya Allah, ternyata bulan Ramadan ini tuh banyak banget ya pahala yang dilipat gandakan. Iya, Sampai kalau misalkan udah kita laksanain tuh kayak rugi banget. Nah, ada pertanyaan kedua nih dari Ninas People, Pak. Kira-kira kalau misalkan ada nih orang yang berpuasa, tapi dia lupa baca niat, menurut opini Bapak kayak gimana tuh, Pak? Ya, lupa membaca niat ketika puasa. Jadi terkait membaca niat, sebenarnya niat itu kan adanya di hati ya. Qasdus syai'i fi qalbi, yaitu menyengaja di dalam hati kita. Orang yang berpuasa ketika dia bangun sahur, sebenarnya otomatis dia udah niat. Karena dengan bangunnya sahur itulah dia udah niat. Oh iya. Cuman memang ada perbedaan antara niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan maka niatnya harus di malam hari. Kalau habis subuh baru niat maka tidak sah puasa. Nah kalau puasa sunnah maka bisa nih, misalnya bangun tidur nggak ada makanan, nah, setelah itu baru diniatin, udah deh karena nggak ada makanan kita puasa sunnah aja. Nah, itu boleh kalau puasa mungkin Senin Kamis gitu ya, ayam mulkit. Tapi kalau Ramadan harus di malam sebelum azan subuh gitu ya, batasannya harus. Jadi jatuhnya kayak semua puasa itu sahurnya itu sunnah kan ya, Pak? Sahur itu sunnah ya. Dan itu bagian penguatan niat kita sebenarnya. Dengan sahur itu sendiri kita sudah niat. Mungkin kita langsung ke pertanyaan keempat aja, Pak. Sekarang itu ada pertanyaan keempat dari Ninas People. Jadi apa sih, Pak, hukuman bagi orang yang buka duluan sebelum tibanya azan maghrib, Pak? Itu kan sekarang anak muda banyak banget tuh, Pak, yang kayak belum azan maghrib ya, Pak, belum azan maghrib udah buka, udah minum gitu, Pak. Kalau hukumannya tuh gimana, Pak? Kata anak zaman sekarang sih bilangnya mokel ya. Oh iya, mokel. Iya, Pak, bener. Berbuka sebelum waktunya. Mokel. Ini istilah anak-anak muda ya. Iya, anak zaman sekarang, Pak. Jadi kalau kita puasa kemudian makan sebelum waktunya ya batal. Karena yang namanya puasa kan menjaga imsak gitu ya, menahan diri dari makan minum dan yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau belum azan kan belum terbenam. Tapi hukumannya itu apa, Pak? Nanti di akhirat, Pak, untuk orang-orang. Maka kalau dia seperti itu kan batal puasanya. Maka dia itu harus mengkodok di hari lain di luar Ramadan. Jadi hutang lah. Nah, selagi hutang ini dibayarkan nanti insya Allah Maha Pengampun. Wah, bagus banget nih pertanyaan Pak saya tadi. Nah, mungkin aku bakal ngasih pertanyaan selanjutnya. Ada salah satu orang yang bertanya, kira-kira apa sih hukumnya, Pak, kalau misalkan kita berpuasa cuma tuh kita nggak ngelaksanain sholat taraweh Gitu. ya? Banyak kayaknya ya. Iya, kayaknya banyak, lumayan. Ya. Coba melihat ada anak-anak dari rumah bawa sarung gitu ya. Bukannya ke masjid malah ke jalanan gitu. Iya, perang sarung banyak banget, Pak. Main petasan dan sebagainya. Ini sebenarnya sangat disayangkan. Ya. Secara hukum sih dengan puasanya nggak masalah. Karena taraweh itu kan bagian dari
ibadah sholat sunnah yang memang dianjurkan sekali, pahalanya juga besar. Nah kalau puasa kan siang hari, jadi tidak membatalkan puasa, cuman dia tidak mendapatkan keutamaan sholat malam di malam Ramadan. Masuk orang-orang yang rugi berarti ya? Ya, termasuk orang yang rugi. Mungkin pertanyaan selanjutnya aja Pak ya, dari Tenis People, yaitu pertanyaan yang keenam. Jadi apa hukumnya nge-gym di saat puasa tapi di tempat gymnya itu ada lawan jenisnya Pak? Ya. Nge-gym itu Olahraga Pak, olahraga. ya, untuk menguatkan otot. Oh ya, kayak itu ya. Iya Pak. Ya, nge-gym sendiri olahraga ya, sebenarnya Iya. tidak masalah. Secara normal nggak masalah. Tapi kemudian kalau nge-gymnya membuat badan kita tambah lemah dan mengakibatkan kita membatalkan puasa, maka yang sepertinya dilarang, harus dihindari. Karena mengakibatkan kita lemah dan akhirnya malah bisa membatalkan puasa. Jadi nge-gymnya sendiri nggak masalah. Selagi tidak membahayakan, nggak memberatkan orang yang berpuasa, nggak masalah. Nah, kalau nge-gymnya kemudian ada lawan jenis Iya Pak. yang tidak mahram, yang mengundang syahwat, nah ini akan mengurangi pahala puasa. Usahakan kalau nge-gym ya laki sama laki, perempuan sama perempuan. Apalagi kalau orang nge-gym kan pakaiannya kayak gitu ya. Iya Pak. Jadi usahakan nge-gym silahkan, tapi sesuai dengan mahramnya masing-masing. Biar nanti pahala puasa kita tidak rusak. Iya. Biar lebih sempurna ya Pak puasanya ya Pak. Baik, terima kasih. Gitu Pak Soher. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya lagi. Ada nih yang bertanya, kalau kita puasa di Indonesia, terus terbang 3 jam setelahnya sampai di Amerika, udah maghrib nih Pak. Nah, kira-kira buka puasanya tuh ikutin negaranya masing-masing atau gimana Pak? Ikut. Jadi kita dari Indonesia nih mau ke Amerika. Waktunya berbeda, ya kan? Nah, apakah kita mengikuti waktu Indonesia? Apakah kita mengikuti waktu Amerika, gitu ya? Iya, Iya. betul sekali Pak. Maka patokan puasa itu kan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Summa atimus syiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Malam di mana saja, di mana kita berada. Jadi otomatis kita akan mengikuti tempat yang kita tuju. Maghribnya di sana. Ayo kita ke Bali nih. Kita ke Bali kan jaraknya sekitar 1 jam ya, dari Jakarta ke Bali. Kalau dari Jakartanya pagi sampai sana kan masih dari Jakarta jam 9 katanya, sampai Bali itu jam 10. Tapi di sana bukanya kan jam 5 sore misalnya, di Jakarta kan jam 6 sore. Ikutin waktu Jakarta apa Bali? Berarti kita tinggal Ya, ke itu Bali. Bali, karena kita tinggal di sana. Itu kalau kita membelakangi arah barat ya. Kalau ke barat, ikutin arah barat, itu kan berarti nambah puasanya, waktunya. Paham ya? Jadi kalau di Jakarta bukanya ke arah Arab misalnya, ke Arab Saudi, itu kan nambah berapa jam itu puasanya. Di Jakarta itu bukanya jam 6 sore. Kalau kita terbang pakai pesawat ke arah barat, ke arah Arab Saudi kan nambah itu, mungkin bisa 4 jam, 5 jam. Iya. Berarti bukanya di sana jam 9 malam. Iya. Maka ngikutin waktu Di sana ya di Pak. sana, ke Arab Saudi. Berarti kasihan juga ya orang yang berpergian pas lagi puasa, tapi waktu puasanya malah bertambah. Iya, sebenarnya ada keringanan bagi orang yang musafir, boleh membatalkan puasa. Berarti untuk berpergian jauh-jauh ini Iya. kita bisa ada keringanan Ada gitu keringanan. ya? Panjang perjalanan itu sesuai syarat Islam dan memenuhi syarat yang Jauh. dibolehkan dia untuk membatalkan puasa. Tapi selagi dia kuat, lebih baik puasa. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Idza aqbala lailu min hahuna wa adbaron naharu min hahuna wa gharabat syamsu faqad aftara shaim."
Rahul Bukhari. Jika malam sudah tiba dari sini dan siang sudah berlalu dari sini dan matahari sudah terbenam, maka tiba waktunya berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi seorang musafir yang sedang dalam keadaan berpuasa tidak boleh berbuka sampai terbenamnya matahari, meskipun terbenamnya terlambat. Ini karena perjalanan ya, lambat. Jika ia menuju ke arah barat dan tidak dianggap lagi terbenamnya negara asalnya, tapi ngikutin terbenamnya negara yang akan kita tuju. Berarti kan nambah. Berarti. Ya, ini penjelasan dari hadis riwayat kurang lebih seperti itu. Baik Pak, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya Pak ya. Iya. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Ninis People. Jadi kan kalau Iya. azan di HP, di TV, dan di masjid itu kan beda-beda ya Pak. Iya. Misalkan ada yang di HP duluan gitu. Iya. Nah, habis itu kita boleh nggak sih Pak langsung ngebatalin itu Pak? Iya. Beda beberapa menit di masjid misalkan Pak. Ya, ngikutin masjid, ngikutin HP, apa ngikutin TV gitu. Iya, intinya itu Pak. Jadi bingung gitu ya. Iya, agak bingung jadi Iya. Pak. Jadi sebenarnya patokan maghrib itu kan terbenamnya matahari. Jadi bukan HP, bukan TV, bukan semuanya ngikutin terbenamnya matahari sebenarnya. Cuman kadang manusia kalau di masjid kadang mendahului waktu yang sudah ada. Kan pada waktunya ada, dia salah lihat angka, akhirnya dia azan duluan. Nah, seperti itu. Maka sandaran kita ini kemana kan gitu ya. Iya Pak. Jadi jika muadzin azan pada waktu biasa azan di negara Anda berdasarkan penentuan waktu yang umum, ya, waktu yang umum yang sudah disepakati, maka tidak terlambat dari waktu takwimnya, ya, waktu ketetapannya, karena kesalahan darinya akibat kurang teliti. Ini kalau kurang teliti ya, melihat angka, ya istihad sendiri menurut perkiraannya, maka kita lebih bersandar kepada pedoman azan yang memang kita sudah punya ya di HP, dan itu kan sudah diuji secara keakuratannya seperti itu, dan berdasarkan depak biasanya, depan agama dan juga perkiraan waktu wilayah setempat. Betul. Seperti itu. Baik. Berarti di sini kita bergantung banget ya sama matahari. Iya, Dimana betul. kayak kalau misalkan nggak benar-benar terbenam, kita nggak tahu nih kira-kira buka puasanya gimana nih. Iya. Nah, oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nina Supal, yaitu Pak, gimana sih kalau misalkan nih kita lagi bulan puasa, cuman kita nggak sengaja kontak fisik sama lawan jenis, menurut Bapak kira-kira gimana? Kira-kira betul nggak? Boleh. Nah, kita bisa lihat tuh yang membatalkan puasa apa sih? Setahu saya sih makan dan minum Pak yang Makan, membatalkan minum, puasa. kemudian hubungan suami istri di Iya. hari, kemudian muntah dengan sengaja, Iya. kemudian memasukkan sesuatu ke lubang yang ada di tubuh kita, ke mulut kita, ke hidung kita, ke telinga kita, ke dubur, itu juga bisa membatalkan. Makanya usahakan kalau berenang jangan siang-siang. Dari bahaya. Ya juga. Ada Terus, buktinya. Kemudian murtad, muslim, itu juga bisa membatalkan puasa. saya Menyentuh ya, kalau sentuhan sama perempuan tidak sengaja ya tidak apa. Tidak sengaja kan? Iya Pak. Tidak Kalau sengaja, ini yang merusak puasa. Bilang apa yang sengaja sentuhan? Ini yang nggak boleh. dan itu juga untuk berlaku pada seseorang lawan jenis yang bukan mahram. Iya betul. Betul kan Pak? Hmm. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Hmm. mungkin kalau misalkan kita puasa nih Pak, Iya. nah tapi kita ngeluh terus Pak, kayak aduh lapar banget nih, aduh aus banget nih. Nah itu bisa membatalkan puasa nggak sih Pak? Kalau orang puasa pastinya lapar, Iya, ya kan? nah, Pak. Puasa lapar kan? Apa kenyang? Lapar Pak. Ya, cuman kalau lapar ya kita rasakan, kita nikmati, dan kita bisa merasakan oh ternyata orang yang biasa
makannya kekurangan, laparnya kayak gini ya, jadi akan tumbuh empati kepada sesama. Nah, cuman kalau kemudian kita mengeluh ya, Iya Pak. lapar kita, haus kita diperbesar dalam diri kita, ya maka ini potensinya sih bukan membatalkan puasa. Selagi dia bisa menahan sampai adzan maghrib, cuman bisa mengurangi pahala puasa. Karena keluhannya itu. Seolah-olah dia puasanya nggak ikhlas, ngeluh. Iya. Seperti itu. Ya kan tetap aja lapar ya nggak masalah. Kita nikmatin sampai Maghrib. Baik. Terima kasih Pak ya, Sohes. sama. Nah, ada nih pertanyaan selanjutnya yang benar-benar banyak banget ditanyain sama orang-orang, tapi kayak aneh aja gitu, mereka Iya. udah tahu tapi masih aja Masih aja ngelakuin. dilakuin gitu. Apa tuh? Kali ini pertanyaannya, boleh gak sih Pak kita pacaran pas di bulan Ramadan? Ramadan. Memang pacaran itu apa ya? Pacaran Berzina. Berzina masa. Iya. mungkin kayak kisaran berzina, tapi itu tuh yang masih mendekatinya. Wala taqrabu zina, Iya, yang mendekati zina aja nggak boleh, berzina aja nggak boleh, apalagi Mendekatinya. jadi pacaran itu sebenarnya pacaran sendiri nggak boleh di luar Ramadan, apalagi di Ramadan, gitu ya. Jadi karena pacaran itu kan aktivitas yang akan mendekati ke zina. Orang pacaran itu biasanya apa? Pegangan Pegangan tangan. tangan. Ngobrol berduaan. Iya. Berduaan yang ketiganya setan. Oh Iya. iya Pak. Kemudian pasti nggak cukup pegangan tangan ke hal-hal yang memang dilarang, ya, untuk cium-ciuman dan pelukan dan sebagainya. Ini hal-hal yang memang dilarang oleh Allah dan harus kita hindari. Selagi kita muda ya biasa aja, berteman seperti biasa, tapi jangan sampai kita berpacaran. Kalau orang berpacaran udah harus siap nikah, harus polisi berjawa udah siap nikah. Seperti Habib Umar yang menjelaskan kita ya, Iya. cara buka puasa di SMA 91. Iya. Betapa pacaran itu berbahaya buat, karena akan menjerumuskan pelakunya ke hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu, malam nuzulul Quran hanya satu hari atau sampai malam takbiran Pak? Ya. Itu Pak. Malam nuzulul Quran. Iya. Sekarang kita kaji dulu nuzulul Quran itu apa. Malam diturunkannya Al-Quran Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi firman wahyu Allah yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi yang silakan nuzul Quran kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi turunnya surat ini itulah yang diperingati oleh umat Islam di Indonesia ya sebagai nuzul Quran. Nah, terkait dengan nuzul Quran ini lebih ke peristiwa satu malam itu, malam 17. Tapi di Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Apa bedanya? Kan gitu ya. Iya. Lailatul Qadar itu turunnya Al-Qur'an sekaligus 30 juz. Jadi inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Itu malam yang lebih baik dari 1000 malam. Nah, ini pada malam Lailatul Qadar Al-Qur'an turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit bumi. Nah, dari langit bumi ke Nabi Muhammad itu yang secara bertahap. Itu dari surat Al-Alaq baru nanti sampai surat berikutnya. Selama berapa tahun Rasulullah menjadi dakwah di Mekah Madinah 23 tahun. Jadi bertahap. Karena bertahap. Kenapa bertahap? Biar mudah dipahami oleh umat Islam. Coba kalau sekaligus turun ke Nabi Muhammad, Bingung ya Pak kita. ya, di mana kita akan itulah. Maka yang sampai Lebaran maksudnya adalah Lailatul Qadar, bukan Nuzul Quran. Maka setiap
10 hari terakhir, ya kan, malam 21, 23, 25, 27, 29 itu umat Islam pada ngadain apa itu itikaf di masjid ya. Bahkan nggak cuma hari ganjil aja, pokoknya 10 hari ya. Tapi lebih dikerucutkan lagi yang ganjil-ganjil. Diganjil-ganjil lagi juga dikerucutkan lagi, banyak yang memilih malam 27. Walaupun itu ada perbedaan pendapat, tapi yang jelas malam-malam ganjil itu kita berusaha untuk menjemput bola mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar seperti senilai dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Coba kita bayangkan, kalau selama umur kita kan belum tentu sampai 83 tahun ya. Iya, Iya, Pak. benar. Kalau kita selama 10 tahun aja, setiap tahunnya mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti kita senilai 830 tahun. Gak kalah dengan umatnya Nabi Musa, Nabi Nuh yang umurnya juga panjang-panjang ratusan tahun. Inilah keutamaan yang Allah berikan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun umur kita pendek-pendek, tapi kita punya kualitas ibadah yang bisa sejajar dengan umatnya Nabi sebelumnya. Luar Berarti biasa. banyak banget dong keutamaan di bulan Ramadan ini. Iya, banyak banget. Rugi, sayang kalau malam itu dihabiskan hanya untuk ngobrol, dagang, sementara ibadah ini luar biasa. Maka pada malam Lailatul Qadar usahakan jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lakukan doa, ya kan, baca Quran, sholat malam dan sebagainya. Itu yang dianjurkan oleh agama kita ini, biar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagus banget nih pernyataan Pak Sohe sebelumnya. Nah, lanjut dari pertanyaan Minus People. Sebenarnya aku agak malu sih nanyain ini, soalnya ini kan berkaitan dengan laki-laki ya. Iya. Nah, kira-kira hukum mimpi basah pas puasa kayak gimana sih, Pak? Mimpi basah. Iya, kan ini terjadi sama laki-laki. Jelas. Iya. Perempuan nggak mimpi basah ya? Enggak. Ya, mimpi basah itu sengaja nggak? Enggak Tidak sengaja sih. sih, Pak. Nggak sengaja. Kalau nggak sengaja maka tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja keluar air mani, alias sperma, maka itu yang membatalkan. Sengaja. Ya. Jadi sengaja, baik itu berhubungan suami istri atau yang bukan berhubungan ya, misalnya melakukan onani ya, Iya. maka ini akan membatalkan. Wah. Sengaja. Ya. Tapi kalau mimpi basah itu nggak sengaja. Gimana tuh kayak Termasuk makan. Siang hari makan, nggak sengaja ya. Nggak tahu nggak puasanya? Enggak, Nah, sudah sepiring baru ingat saya puasa. Iya. Selagi nggak sengaja maka tidak. tidak batal ya, Pak. Tapi kalau udah sengaja, ada. Makan baru 2 suap, udah ingat saya puasa, terusin aja tambah. Tapi kalau yang 2 sendok itu kalau udah ingat di stop, maka dia dapat rezeki dari Allah itu. Oh, iya. Nah, kalau puasa tetap dilanjutkan. Karena enggak. Oke, baik, Pak. Selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya aja mungkin ya, Pak ya. Selanjutnya ini pertanyaannya, sebetulnya kalau sedang puasa kita marah, tapi kita marahnya dalam hati, Pak, kayak banyakan gerundel gitu, Pak, marahnya. Nah, itu apakah puasanya sah, Pak? Ya. Jadi seperti yang kita bahas tadi, yang membatalkan puasa, ya itu kan makan, minum, ya, menonton istri, dan yang membatalkan puasa yang tadi lah, ya, seperti keluar air mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja, murtad, maka ini yang membatalkan puasa. Kalau tadi kan marah ya, marah ini bagian dari yang mengurangi pahala. Jadi dia berpuasa tapi pahalanya berkurang, atau bahkan banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah, kecuali lapar dan dahaganya saja. Ya, Kamin sa'imin, betapa banyak orang puasa. Ya, laisa lahu sa'im. Dia tidak mendapatkan siamahu, laisa lahu siamahu. Ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga.
Nah ini yang harus kita perhatikan. Betapa banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala insya Allah, atau pahalanya tidak sempurna karena dia isi dengan hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa. Seperti tadi apa? Marah. Walaupun di hati, ya itu tetap kurang. Apalagi kalau marahnya sudah diucapkan ke orang, oh tambah lagi. Ya, tambah lagi. Baik. Begitu ya Pak Soher. Dan ada juga nih pertanyaan dari Miss People yang kadang kan kita kayak kalau bulan puasa kita juga butuh hiburan nih. Contohnya kayak salah satunya kita ke bioskop. Ya. Nah, pas kita nonton bioskop itu tuh ada satu adegan di mana itu tuh nggak senonoh banget buat ditonton dan kita nggak tahu nih sebelumnya dan kita juga dalam keadaan berpuasa. Kira-kira gimana tuh Pak? Ya, nonton bioskop ya ketika sedang berpuasa. Tiba-tiba ada tontonan yang Tidak senonoh Tidak gitu. senonoh. Keluar tiba-tiba tanpa kita apa yang kamu lakukan gitu? tidak melihat. Astagfirullah. Mata. Ya. Iya. Pokoknya kalau itu menambah atau mengundang sesuatu syahwat kita, ya, apalagi melihat sesuatu yang tidak dibenarkan agama, maka bisa merusak puasa, mengurangi pahala puasa. Kalau bisa dihindari, ya karena di bioskop itu kan akan berkumpul dengan orang-orang yang bukan makro, Iya. kecuali kalau ada tempat yang pas jadi Jarang filmnya ibadah. film-film yang hiburan Iya. itu nggak masalah. Tapi kalau udah filmnya bercampur dengan yang tontonan tidak senonoh, maka bisa merusak pahala. Puasanya bisa, cuman pahalanya Kembali lagi dengan pahala puasa ya Pak ya. iya. Berarti sekarang tuh harus lebih hati-hati lagi ya pada dengan puasa ya Pak. Iya, karena puasa sendiri kan intinya Iya. menjaga diri dari yang fisik maupun yang non Fisik. fisik. Ini yang harus dipahami orang tua, menjaga dari yang fisik maupun non fisik. Kadang kita lebih perhatian kepada yang fisik saja, makan, Iya. minum, ya. Tapi non fisiknya nggak dijaga. Dibiarin ya Pak. Nah, justru ini yang banyak mengurangi pahala puasa. Sih benar, kalau bisa kita juga kalau menonton film kayak contohnya bioskop, kita juga harus lihat nih kira-kira kayak ada batas umur enggak nih, misalnya Iya. kayak 12 plus. Jadi menjadi penonton yang tegas itu ya. Iya, jadi Ya. Apa yang kita tonton itu yang akan kita nikmati kan, atau Iya. apa yang akan terjadi sama kita. Nah selanjutnya udah ke pertanyaan yang terakhir nih Pak. Udah nggak kerasa ternyata. Iya. Udah beberapa menit. Nah pertanyaan yang terakhir itu kalau nonton video makanan gitu ya Pak. Iya. Kira-kira hukumnya apa sih Pak? Jika kita sedang berpuasa gitu Pak. Nonton video Makanan. Jadi kan seringkali di TikTok, di Instagram itu kan banyak kayak orang bikin makanan terus kita tonton. Nah kita sedang berpuasa gitu Pak. Gimana tuh Pak? Coba Bapak tanya balik, kalau kamu melihat makanan batal nggak puasanya? Nah, sih menurut aku enggak ya, cuma kan kalau kita nggak makan, Tidak makan. cuma tuh kayak di pikiran kita tuh kayak tersugesti seakan-akan itu kayak kita yang makan Iya, gitu. Jadi gini kembali, kita ngelihat makanannya aja langsung nggak batal, apalagi cuma tontonan yang di TV, ya, di internet. Jadi nggak membatalkan. Selagi tontonan itu tidak mengajak kita untuk makan. Kalau kita langsung makan ya itu sudah batal. Jadi nontonnya enggak, ya, melihatnya enggak. Tapi nanti kalau kita makan ya itu jadi enggak masalah. Jawabannya nggak masalah nih Pak. Enggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering. Nanti Iya. takutnya akan menjadikan kita mengajak untuk makan. Iya. Alhamdulillah, terima kasih nih buat Pak Soheh yang udah ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan yang udah tertera di Instagram Rekam 91. Nah, semoga apa yang Pak Soheh tadi sampaikan ke kita itu tuh bermanfaat banget. Karena itu juga lumayan kan buat nambah semua ilmu pengetahuan kita, apalagi ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Bener banget. Alhamdulillah banget kan. Iya, karena kan zaman sekarang itu generasi sekarang
lebih baik condong ke yang merugikan agamanya sendiri gitu Iya, benar. daripada mempelajari banyak agama Islam. Iya benar. Sayang banget. Semoga apa yang disampaikan Pak saya tadi berguna banget deh, apalagi ilmu-ilmunya tuh pastinya tuh kayak menambah wawasan. Iya. Terus habis itu jadinya kita tahu apa aja yang nggak dibolehin dan apa aja yang boleh. Iya, betul Walaupun sekali. ada beberapa yang bilangnya tuh kayak mengurangi pahala puasa, terus ada juga yang bilang, oh ini nggak boleh sama sekali nih. Nah, alhamdulillah banget deh pokoknya. Sekarang udah tahu jawabannya. Alhamdulillah teman-teman Minus People, kita udah sampai di akhir acara kali ini. Yang Minus Podcast ke-2 ya. Iya. Oke, mungkin akan segera aku tutup. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau nonton podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk kita yang telah menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Salah satunya dalam bentuk pertanyaan. Iya, betul Nah. sekali. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.